Bisa terdengar suara saya, Mas? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Mohon maaf, tadi ada kesalahan link saya ngopi yang kelas pagi itu loh. Jadi nggak sama dengan kelas B. Jadi saya baru ngeh ini. Saya cek kok dari tadi masuknya hanya separuh. Ternyata saya linknya salah tadi. Ya, untuk hari ini kita mungkin diskusi nggak terlalu lama. Yang pertama itu kita akan membahas tugas kita yang pertama untuk perkuliahan kita. Mungkin nanti sebelum kita masuk ke materi yang tentang negara dan konstitusi, tugas yang akan teman-teman kerjakan itu masih ada hubungannya dengan konsep negara dan konstitusi. Kalau teman-teman lihat di LDRU, saya sudah setting tugas kita yang pertama, yaitu teman-teman membuat tulisan singkat sekitar 2 halaman tentang peristiwa invasinya Rusia ke Ukraina. Tepat 1 pekan hari ini, Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina. Banyak hal yang terjadi dan banyak juga alasan yang menyebabkan itu terjadi. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, Rusia, Ukraina, kemudian ada Chechnya, dan banyak negara lagi, itu dulu adalah merupakan satu negara besar, Uni Soviet, negara terbesar di dunia pada saat itu. Didirikan oleh Lenin tahun 1919. Dalam perjalanan waktunya, tahun 1991 oleh Mikhail Gorbachev, Uni Soviet bubar. Timbullah negara-negara baru yang merupakan pecahan dari Uni Soviet. Di antara pecahan-pecahan tadi, yang masih besar, yang paling besar itu adalah negara Federasi Rusia. Di situ memiliki otoritas yang paling tinggi karena dulu merupakan ibu kota atau induk dari Uni Soviet. Begitu Mikhail Gorbachev mundur tahun 1991, Uni Soviet pecah, maka Federasi Rusia pada saat itu Mikhail Gorbachev diganti oleh Boris Yeltsin sebagai Presiden Federasi Rusia yang baru. Antara Rusia dengan Ukraina itu mereka merupakan satu bangsa, satu ras. Sehingga banyak sekali kesamaan sifat di situ. Tetapi dalam perjalanan waktunya, karena pengaruh dari Amerika Serikat dan NATO, Ukraina itu mengendaki ingin bergabung dengan NATO. Setelah presidennya tahun 2014 digulingkan. Pada saat itu, Presiden Ukraina sebelum tahun 2014 itu semuanya pro-Rusia. Begitu digulingkan oleh demonstrasi yang didukung oleh Amerika Serikat pada saat itu, Ukraina diganti presidennya sampai sekarang, yang merupakan keturunan Yahudi. Nah, disitulah muncul kemarahan dari Rusia. Di sisi lain, Ukraina juga terjadi perang saudara setelah tahun 2014 tadi. Ada 2 negara bagian yang menyatakan kemerdekaannya. Rusia pada saat itu memasok senjata ke 2 negara bagian tadi, sampai pada akhirnya mengakui keberadaan mereka sebagai negara bagian dari Rusia. Karena sebagian besar rakyatnya menghendaki dia bergabung dengan Rusia. Itu sebagai alasan mengapa Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Dan nanti teman-teman bisa tulis beberapa paragraf dalam 2 halaman tadi
tentang kejadian invasi tadi. Boleh dari sisi sosial budayanya, mungkin dari sisi militer, dan seterusnya. Mengapa bisa terjadi invasi tadi? Ini yang akan kita bahas hari ini, bahwa negara itu banyak sekali cara untuk berdirinya. Ada yang aneksasi, ada yang invasi, ada yang pendudukan, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Konstitusi itu apa? Konstitusi merupakan landasan hukum tertingginya, undang-undang dasarnya. Nah, sekarang ada dua kata, negara dan konstitusi. Nanti teman-teman juga bisa membedakan mana bangsa, mana negara. Definisi dari negara itu sendiri, jauh sebelum Masehi, Aristoteles sudah mendefinisikan bahwa negara adalah suatu persekutuan yang beranggotakan keluarga maupun desa untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, di sini ada tiga kata kunci. Persekutuan, kemudian ada keluarga atau desa, kemudian hidup yang lebih baik. Nah, tiga kata kunci tadi yang menjadi pilar utama untuk definisi dari suatu negara. Adanya suatu ikatan, itu yang kita sebut dengan persekutuan tadi. Yang diikat apa? Subjeknya adalah keluarga atau desa. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi ada suatu ikatan, kemudian dia memiliki tujuan yang sama agar hidup lebih baik. Contoh yang konkret dari definisi ini atau mungkin ilustrasinya, analoginya adalah misalkan ada sepasang suami istri, ada laki-laki, ada perempuan, membentuk suatu keluarga baru. Pada saat membentuk keluarga baru tadi, dalam suatu proses pernikahan, itu merupakan bentuk persekutuannya. Tujuannya apa? Tujuan dari pernikahan tentunya apa? Akan membentuk keluarga yang hidupnya lebih baik. Gitu. Tadinya jomblo, setelah berkeluarga tentunya harapannya akan lebih baik. Nah, itu inti dari definisi negara yang pertama. Yang kedua, oleh seorang Belanda, dia menerjemahkan arti negara itu merupakan organisasi yang muncul karena adanya keinginan suatu golongan atau bangsa. Nah, di sini ide dari Cranenburg tadi sebenarnya sependapat dengan Aristoteles yang jauh berabad-abad selisihnya, hampir 10 abad. Persekutuan yang disebutkan dalam Aristoteles dalam definisi yang diberikan oleh Cranenburg, dia mengilustrasikan sebagai suatu organisasi. Kemudian keluarga atau desa identik dengan golongan atau bangsa, sedangkan keinginan tadi merupakan suatu tujuan. Jadi di sini masih sama, ada tiga unsur. Kemudian beberapa abad berikutnya, Logeman, ini orang Belanda, keturunan dari Jerman, dia mendefinisikan negara itu hampir sama dengan Cranenburg tadi. Ada organisasi, ada tujuan, ada subjek. Subjeknya adalah masyarakat, organisasinya jelas, kemudian tujuannya tadi mengatur atau ingin hidup yang lebih baik. Dan ada satu tambahan dari Logeman di sini, yaitu tentang kekuasaan. Jadi ada 4 unsur di sini. Ada organisasinya, ada masyarakatnya yang diikat, ada tujuan, kemudian siapa yang mengatur organisasi tadi. Itu yang disebut dengan nama kekuasaan. Jadi ada unsur di sini, perbedaan dari Aristoteles dan Cranenburg tadi. Kemudian 2 orang lagi mendefinisikan negara itu, George Jelinek itu mengatakan ini hampir sama dengan yang 1 dan 2 tadi. Ada organisasi, tapi dia langsung mengatakan organisasi kekuasaan. Artinya ini merupakan definisi dari pemerintahan yang berkuasa. Dari sekelompok manusia. Oke.
ada orangnya, ada subjeknya, kemudian ada wilayah. Gitu. Jelas kalau ada organisasi, dia akan memiliki suatu tujuan. Kemudian negarawan Indonesia, Djoko Sutono, mendefinisikan hampir sama dengan George Jelinek tadi. Ada organisasi manusia atau kumpulan manusia yang ada dalam satu wilayah yang sama, ada dalam satu perintah yang sama. Itu pengertian negara dari beberapa ahli tadi. Kemudian kalau diilustrasikan, tadi ada kata organisasi, itu bisa berarti adalah organisasi politik, profesi, keagamaan, dan seterusnya. Yang kita sebut dengan suatu negara, yaitu organisasi yang memiliki karakteristik atau sifat khusus yang membedakan organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Itu yang disebut dengan negara. Nah, tadi kita ilustrasikan tugas kita yang pertama itu adalah salah satu bentuk munculnya negara. Ada beberapa cara untuk terbentuknya negara. Yang pertama itu adalah dengan cara okupasi atau pendudukan. Ini bisa diartikan sebagai suatu jajahan sebenarnya. Negara yang dibentuk karena berdasarkan dari suatu jajahan. Jepang menjajah Indonesia setelah dia menang perang dengan Belanda. Maka pada saat itu yang dalam bahasa Belanda, Indonesia itu disebut dengan Hindia Belanda. Kemudian menjadi negara dudukan dari Jepang. Banyak negara yang pada saat itu terbentuknya karena okupasi tadi. Yang kedua, dengan cara fusi atau peleburan. Beberapa negara terbentuk dari proses fusi di sini. Dulu setelah Perang Dunia berakhir, di Eropa itu terbelah menjadi dua, Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat cenderungnya ke kapitalis, condong ke Amerika Serikat, sedangkan Eropa Timur sosialis, condongnya ke Uni Soviet pada saat itu. Kemudian dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, itu berakibat juga kepada dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur pada saat itu. Jerman Barat dengan ibu kota Bonn, Jerman Timur dengan ibu kota Berlin. Dua negara tadi dipisahkan oleh tembok Berlin pada saat itu. Sehingga begitu mereka menyatakan bergabung antara Jerman Barat dan Jerman Timur, maka dirobohkanlah tembok yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur pada saat itu. Sekarang tinggal pintu gerbangnya saja yang tidak dirobohkan sebagai monumen dulu bahwa kota Berlin itu pernah terpecah menjadi dua. Sehingga pada saat itu terjadilah negara Jerman yang kita kenal sekarang ini. Atau mungkin tetangga dekat kita, Vietnam. Dulu perang saudara, ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara itu cenderung ke Cina, ke komunis. Vietnam Selatan cenderung ke Amerika Serikat. Begitu Amerika kalah perang dengan Vietcong, itu tentara nasional dari Vietnam pada saat itu, maka dua negara tadi yang terpisah karena politik tadi, akhirnya bersatu. Jadilah yang sekarang kita kenal dengan nama Vietnam saja. Sekarang yang sampai sekarang yang gagal berfusi itu tinggal Korea Utara dan Korea Selatan. Itu proses terjadinya negara karena adanya fusi atau peleburan. Yang ketiga dengan adanya penyerahan. Kita tahu bahwa Hong Kong, Makau, kemudian Cina Taipei atau Taiwan dulu merupakan
daerah koloni dari Inggris. Kemudian karena adanya perjanjian dengan Cina Daratan yang kita kenal dengan RRC, berangsur-angsur wilayah Taipei atau Taiwan, Hong Kong, dan Makau diserahkan kembali ke RRC. 3 negara tadi yang diserahkan kepada RRC, dia merupakan bagian dari RRC, tetapi dia bentuknya adalah negara, sehingga RRC mengatakan Hong Kong, Makau, Cina, Taipei atau Taiwan tadi merupakan bagian dari Cina Daratan, tetapi dia merupakan suatu negara sendiri. Berbeda dengan yang ada di Cina Daratan, RRC tadi. Tidak ada negara bagian di situ, tapi yang ada adalah provinsi seperti Indonesia. Tetapi dia ketambahan 3 negara yang merupakan hasil penyerahan tadi. Itu terbentuknya negara karena penyerahan. Kemudian ada juga yang karena penarikan, artinya muncul gitu loh. Ini merupakan negara tertua di dunia. Jadi proses penarikannya itu Mesir. Pada saat itu lembah Sungai Nil belum terbentuk sempurna seperti sekarang. Kemudian orang berbondong-bondong pindah ke sana mendirikan negara Mesir. Kemudian pembentukan berikutnya adalah dengan aneksasi, pencaplokan. Israel mencaplok Palestina. Padahal kita tahu bahwa Palestina itu adalah negara pertama bersama Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi tahun 1948 Israel menyatakan kemerdekaannya karena dibantu oleh Inggris dan Amerika Serikat, kemudian mencaplok wilayah Palestina yang meliputi lembah Yordan sampai ke perbatasan Mesir. Bukit Sinai itu kan sekarang masuk daerah Israel, padahal itu merupakan wilayah Mesir. Kemudian di lembah Sungai Yordan juga begitu, milik Yordania. Pada saat tahun 67 perang Yordania dengan Israel, bagian negara Yordania diambil alih oleh Israel. Kemudian yang terakhir, terbentuknya negara karena proklamasi. Biasanya ini merupakan negara yang tadinya pendudukan atau jajahan. Kemudian mereka melepaskan diri dari induknya. Artinya Indonesia pada saat itu merupakan pendudukan dari Jepang, tanggal 17 Agustus menyatakan proklamasinya. Malaysia tahun 48 dan seterusnya. Itu adalah cara terbentuknya negara. Kemudian tadi ada yang merupakan pembentukan baru, negaranya bubar. Kemudian muncul negara baru. Tadi yang seperti saya ungkapkan, begitu Uni Soviet bubar, maka muncul ada Rusia, kemudian ada Kazakhstan, yang kebanyakan adalah penduduk yang Muslim, ada Chechnya, Ukraina, dan seterusnya. Yugoslavia juga begitu, begitu komunis runtuh, Yugoslavia pecah, ada Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan seterusnya. Itu merupakan bentuk negara karena pembentukan baru. Kemudian yang berikutnya adalah pemisahan, separatisme. Seperti Timor Leste lepas dari Indonesia. Itu merupakan bentuk negara yang asalnya dari proses pemisahan. Biasanya diawali dengan suatu referendum. Seperti yang terjadi di Kroasia, Ukraina, 2 negara bagian itu, dia juga melakukan pemisahan yang menjadi pemicu dari invasi Rusia ke Ukraina. Tadi pada saat awal perkuliahan kita mencoba memberikan satu pemantik bagaimana cara kita membedakan antara pengertian bangsa dengan negara.
Bangsa itu adalah merupakan satu kesatuan solidaritas yang memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Di Indonesia, kita lebih mengenalnya sebagai suatu suku bangsa. Suku bangsa Sunda, suku bangsa Jawa, dan seterusnya. Nah, kemudian suku bangsa tadi bergabung menjadi bangsa. Karena apa? Memiliki solidaritas yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga dari pengertian bangsa tadi, itu ada beberapa yang sama. Elemennya sama, memiliki jiwa yang sama, perasaan yang sama, tujuan yang sama. Itu yang merupakan suatu konsep bangsa. Kemudian negara atau nation itu merupakan bentuk dari kekuasaannya sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bangsa Indonesia dengan negara Indonesia duluan mana? Bangsa Indonesia lebih ada dulu. Sedangkan negara Indonesia terbentuk tanggal 18 Agustus 45. Kalau 17 itu adalah proklamasinya, artinya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalau kita lihat teks proklamasi, Soekarno-Hatta itu menyatakan sebagai atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama negara Indonesia. Dia menyatakan sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Baru pada tanggal 18 Agustus, setelah PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, maka disitulah sudah menyatakan bahwa negara Indonesia sudah ada. Karena sudah ada konstitusi yang di dalamnya itu sudah mengandung suatu pemerintahan yang sah. Pembentukan negara pasti akan memiliki suatu tujuan. Tujuan terbentuknya negara Indonesia itu mengacu pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah ada. Sekarang setelah negara terbentuk, ada beberapa jenis negara. Ada negara kesatuan seperti kita, ada negara federasi seperti Rusia, ada protektorat seperti yang di daratan Eropa. Itu bentuk-bentuk negara. Nah, sekarang unsur negara yang tadi sudah saya singgung. Ada 3 pokok unsur negara. Suatu negara dikatakan ada apabila dia punya rakyat, ada wilayahnya, ada pemerintahan yang sah. Meskipun nanti kalau kita mengacu pada konvensi tahun 33, yang disebut negara itu selain rakyat, wilayah, dan pemerintahan, dia harus memiliki pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pada saat tanggal 18 Agustus Indonesia sudah menyatakan ada, tanggal 17-nya adalah proklamasinya, tanggal 18-nya itu Mesir dan Palestina adalah negara yang pertama kali menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Jadi menurut konvensi tahun 33 ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, kemudian ada pengakuan dari negara lain. Kita coba satu persatu. Unsur negara tadi yang pertama adalah rakyat. Rakyat atau penduduk. Orang yang bertempat tinggal di suatu negara. Ada penduduk, ada bukan penduduk. Nah, bukan penduduk itu apa? Orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, bukan untuk menetap. Sebagai contoh adalah wisatawan mancanegara. Itu merupakan bukan penduduk. Seseorang yang tidak termasuk dalam kriteria di atas, itu disebut dengan warga negara asing. Nah, kemudian dari pengertian tadi, definisi penduduk atau rakyat dari suatu negara
secara umum dijabarkan seperti ini. Rakyat itu dibagi menjadi penduduk dan bukan penduduk. Nah, kemudian penduduk itu sendiri yang kalau kita artikan yang namanya penduduk itu adalah seseorang yang tinggal atau mendiami di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Wisatawan tadi dia hanya dalam tanda petik mampir gitu loh. Dia tidak tinggal lama. Jadi dia bukan penduduk. Sedangkan penduduk itu akan dibagi dua. Sebagai warga negara seperti kita atau orang asing. Orang asing yang tinggal di Indonesia. Contohnya adalah mahasiswa asing. Dia penduduk, tetapi bukan penduduk permanen. Bukan warga negara. Gitu. Tapi dia tinggal di Indonesia. Itu orang asing. Sedangkan warga negara itu ada warga negara asli atau biasa dikenal dengan nama pribumi, ada warga negara keturunan. Nah, nanti proses memiliki kewarganegaraan itu ada yang otomatis seperti kita, ada yang menggunakan proses naturalisasi. Di sini sudah saya tuliskan bagaimana status kewarganegaraannya. Ada yang karena keturunan, ada yang karena tempat lahir, ada yang karena naturalisasi. Unsur yang kedua dari suatu negara adalah wilayah. Wilayah meliputi daratan, lautan, ataupun udara. Indonesia adalah negara yang terdiri dari tiga tadi. Punya daratan, punya laut, dan punya udara. Semuanya adalah berdaulat. Tetapi wilayah udara Indonesia justru sebagian besar ada di bawah kontrol Singapura. Baru 2 pekan terakhir ini Presiden Jokowi menaikkan suatu rumusan perjanjian dengan Singapura bahwa wilayah udara Indonesia dikembalikan dengan beberapa syarat. Mengapa itu bisa terjadi? Wilayah negara udara Indonesia dikuasai oleh Singapura karena dengan menggunakan aturan internasional pada saat itu, teknologi Indonesia itu belum mampu untuk kontrol wilayah udara sendiri, sehingga menggunakan bantuan Singapura yang sudah memiliki teknologi tadi. Sampai-sampai pesawat Indonesia melintas di atas Indonesia sendiri, itu harus lapor ke Singapura pada saat itu. Batas wilayah darat, laut, dan udara tadi itu punya suatu aturan. Kalau darat jelas perbatasan, katakan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, atau di Pulau Timor, Indonesia dengan Timor Leste. Di Pulau Papua, Indonesia dengan Papua Nugini, berbatasan dengan darat. Berbatasan dengan laut, Malaysia juga ada, Thailand juga ada. Kemudian Australia juga ada. Itu batas wilayah darat laut. Kemudian untuk batas laut, nanti kita bisa kenal ada batas laut teritorial. Biasanya dilihat dari pulau, dari pantai pulau terluar. Kemudian ada landas kontinenten, apabila kita punya suatu pulau yang besar atau benua. Kemudian yang menjadi perdebatan sampai sekarang itu adalah batas zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Indonesia. Karena kalau kita menggunakan batas teritorial, kalau ada kapal asing yang melewati selat antara Pulau Jawa dengan Kalimantan, itu sudah dianggap sebagai laut lepas. Tetapi dengan adanya zona ekonomi eksklusif, itu adalah milik Indonesia, karena yang diukur adalah dari pantai pulau terluar. Ini tadi. Kemudian unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang sah atau yang berdaulat. Jadi ada 3 unsur tadi yang diutamakan dalam pembentukan negara. Itu untuk definisi tentang negara. Kemudian yang kedua, setelah negara,
kita punya yang namanya konstitusi. Konstitusi merupakan suatu landasan pokok dari suatu pemerintahan yang sah. Sebelum kita masuk ke konstitusi, ada 3 pertanyaan yang tadi sudah kita ungkapkan. Kapan bangsa Indonesia itu lahir? Sudah ada sejak dulu, gitu kan. Kalau ditanya kapan negara Indonesia lahir? Tanggal 18 Agustus 45. Kemudian, kalau di Indonesia, mana yang benar bangsa membentuk negara atau negara yang membentuk bangsa? Karena bangsa Indonesia sudah ada sejak dulu, sedangkan negara Indonesia itu adalah tanggal 18 Agustus, maka kita bisa katakan bahwa bangsa membentuk negara kalau di Indonesia. Kemudian dari pembahasan kita yang kedua, setelah negara kita punya konstitusi, ini merupakan suatu bentuk aturan yang mengikat dari suatu negara. Baik itu aturan yang tertulis dalam bentuk undang-undang dasar atau peraturan yang tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi. Tujuan adanya suatu konstitusi berarti membatasi kekuasaan oleh penguasa yang ada di situ, melindungi hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pedoman bagaimana cara menyelenggarakan atau memerintah. Itu hal-hal yang bisa kita pelajari, isi konstitusi, nanti bisa teman-teman jabarkan. Silahkan sampai di sini kalau ada pertanyaan. Mungkin kita nggak terlalu lama, di 35 menit kita udah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Pak, izin bertanya. Ya, gimana Mbak? Silakan. Mungkin ini bukan dari materi sih Pak, lebih ke kasus. Tahun kemarin tuh sempat ada katanya di sidang PBB itu Perdana Menteri Vanuatu tuh bilang kalau semisal HAM Papua Barat tuh di bawah naungan pemerintah Indonesia itu kurang baik gitu. Dan di situ sama Indonesia disanggah dan tetap dipertahankan kedaulatannya. Pertanyaan saya, semisal kalau Papua itu ingin memerdekakan dirinya sendiri, tetapi Indonesia itu ingin tetap mempertahankan, itu kalau Papuanya proklamasi sendiri, apa harus membutuhkan persetujuan dari negara induknya Indonesia terlebih dahulu atau gimana Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Dunia, dalam hal ini PBB, sudah menyatakan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah merupakan suatu pengakuan kedaulatan tentang wilayah Indonesia. Berbeda kondisi pada saat tahun 78, Timor Timur bergabung ke Republik Indonesia. Perbedaannya apa? Pada saat Indonesia menyatakan berdiri tanggal 18 Agustus, di situ dicetuskan unsur negara tentang wilayah. Kan tadi kita sebutkan kan unsur negara itu ada 3, rakyat, wilayah, dan konstitusi, gitu kan? Pemerintahan. Nah, unsur wilayah pada saat itu dikatakan bahwa negara Indonesia wilayahnya adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Kemudian, mengapa Malaysia tidak masuk pada saat itu? Sama-sama di Pulau Kalimantan. Karena Malaysia merupakan jajahan dari Inggris. Timor Timur pada saat itu adalah jajahan dari Portugis atau Portugal. Jadi secara hukum, kita tidak bisa melakukan pemaksaan Malaysia, yang pada itu namanya adalah Malaya, gitu kan,
dengan Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Irian Barat pada saat itu belum diserahkan ke Indonesia oleh Belanda sampai tahun 63 muncul anggarannya Trikora tadi kan. Soekarno mengatakan pembebasan Irian Barat. Itu karena apa? Bahwa secara umum PBB sudah menyatakan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas Hindia Belanda. Tetapi Belanda pada saat itu masih memegang pengaruh di Papua Barat. Karena dulu Papua itu memang dibagi dua. Papua Barat milik Indonesia, sedangkan yang Papua Timur itu yang sekarang kita kenal dengan nama Papua Nugini. Dunia sudah mengakui bahwa wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Kemudian timbul permasalahan di Papua. Muncul separatisme gitu kan. Ingin memisahkan dari Indonesia. Secara hukum itu tidak bisa karena mereka sudah merupakan bagian dari Indonesia. Seperti kasus Aceh. Aceh menyatakan bahwa dia tidak pernah dijajah Belanda. Sehingga dia tidak ingin merupakan bagian dari Indonesia. Tetapi sejarah mengatakan Aceh jatuh juga ke tangan Belanda pada saat itu. Jadi Aceh juga merupakan wilayah Hindia Belanda. Papua juga begitu. Ya. Kalau seandainya itu ada terjadi pelanggaran HAM, itu adalah urusan politik. Biasa gitu kan. Itu kasusnya berbeda sekali dengan Timur. Dia bergabung dengan Indonesia karena memang pada saat itu tahun 70-an ada campur tangan militer Indonesia yang membantu. Pada saat itu ada pemberontakan di situ, Fretilin, di mana setelah ditinggal oleh Portugal tahun 70-an terjadi kekosongan kekuasaan. Ternyata mereka tidak bisa mandiri. Akhirnya mereka bantuan Indonesia. Di sisi lain Australia juga punya kepentingan pada saat itu. Akhirnya karena memang tidak sesuai dengan dasar falsafah kita, proses integrasi Timur tadi berakhir tahun 98. Lepaslah karena adanya referendum tadi. Gitu. Jadi kalau terjadi pelanggaran HAM, sekarang HAM itu apa sih gitu kan? Dari sisi pandang mana itu dikatakan sebagai pelanggaran HAM? Pemerintah Indonesia mengatakan itu bukan pelanggaran HAM karena ada apa? Ada penegakan keamanan. Tetapi di sisi lain, kaum separatis mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Jadi secara hukum internasional tidak bisa kaum separatis tadi mendirikan Papua Merdeka. Kecuali kalau ada dukungan militer dari negara lain atau dukungan politik dari negara lain yang akhirnya nanti terjadi pemisahan yang tadi sudah kita sebutkan, negara yang merdeka dari suatu proses pemisahan. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Tidak ada. Untuk tugas, ada pertanyaan? Untuk tugas nanti silahkan teman-teman mahasiswa boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Tetapi nanti file yang dikumpulkan lewat LDRU itu biar kita sama, biar kita bisa enak membukanya, membacanya, disimpan dalam format PDF. Misalkan tadinya di foto, kemudian di save as ke dalam bentuk PDF. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
untuk perkuliahan malam ini kita sampai di sini. Mohon maaf kita libur-libur kuliah malam lagi gitu kan. Ya, terima